3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Wahyu BBS. Jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua, terkhususnya bagi kalian yang ingin memulai usaha baru, yaitu wedding photography. Dan saya sekarang menggunakan kamera 200D dengan lensa kit atau lensa bawaan, dengan tambahan flash eksternal yaitu YN 5660 tipe 4. Dan kenapa saya menggunakan Canon 200D ini dengan lensa kit atau lensa bawaan? Ya, karena ingin sekali berbagi kepada teman-teman, bukan hanya lensa yang mahal saja yang bisa digunakan untuk wedding, tapi juga lensa kit ini juga bermanfaat sekali untuk acara wedding fotografi ini. Oke, untuk memaksimalkan foto wedding ini, saya juga melengkapi Canon ini dari berupa triggernya juga ya. Trigger ini adalah remote dari kedua payung atau lighting yang sudah saya bawa ya. Nanti saya akan perlihatkan. Dan saya juga membawa flash external ini untuk berjaga-jaga ya, apabila ada kendala dalam pemotretan wedding ini, baik itu cahaya yang kurang ataupun nanti akan ada pemadaman listrik. Nah, ini sangat bermanfaat dan sangat berfungsi untuk kendala tersebut. Oke, kita bisa lihat dari flash eksternal ini, yaitu jenis tipe YN560 versi 4 ya. Ini mungkin flash biasa ya. Dan kenapa ada lakban di sekitarannya itu karena tadi ada masalah sedikit ya, baterainya nggak pas begitu kalau dipasang ya, jadi kalau dilepas lakbannya akan mati begitu. Dan kita coba dulu apakah masih bisa dioperasikan atau menyala, atau apakah bisa digunakan masih flashnya. Kita coba ya, kita coba dulu hidupkan. Oke, langsung saja ya. Dan ini bisa masih digunakan ya, masih bisa di zoom, masih bisa diukur kembali 1 per berapa ya. Biasanya saya menggunakan 1 per 4 biasanya, atau 1 per 8 ya, tergantung dari kondisi yang ada di lapangan atau yang ada di ruangan wedding fotografi tadi. Dan saya juga menggunakan lensa fix dari Yongnuo juga ya. Ini mungkin lensa yang murahan ya, 50 mm ya, untuk memfoto jarak dekat dari si pengantin tersebut. Oke, dan juga saya membawa charger baterai untuk flash eksternal saya. Apabila ada lowbat ataupun kehabisan daya, maka saya akan bisa menggunakannya seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan apa yang terjadi di lapangan akan terjadi begitu. Dan ini adalah payung yang saya bawa, ada 2 ya, sebelah kiri dan sebelah kanan pelaminan. Kita lihat seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa gangguan ya, lampunya ada kelap-kelip dan sebagainya, itu akan mempengaruhi seperti itu. Dan ini adalah godok, saya menggunakan godok ya, payung godok untuk lighting di pelaminan ya, agar supaya pengantin bisa natural ya, pencahayaannya akan natural dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Untuk settingan kamera 200D ini kita menggunakan mode M ya, atau mode manual dengan shutter speed 1 per 80, bukaan 5.6, ISO 400 atau bisa 800. Saking tingginya ISO maka akan berpengaruh dengan hasil yang kita jepret ya, jadi ketajamannya kurang begitu.
Dan untuk fokusnya kita menggunakan alt fokus supaya nanti kalau di saat pemotoan maka fokusnya akan tersebar begitu dengan menggunakan automatic selection. Oke, untuk ke single shootingnya kita menggunakan single tag ya, dengan settingan seperti yang ada di gambar atau di layar kalian. Coba kalian lihat, saya menggunakan metodenya itu menggunakan autofocus ya, autofocus, dan menggunakan one shot. Menggunakan drive modenya itu menggunakan single shooting ya. Metering modenya menggunakan spot metering, dan size-nya, image quality-nya kita menggunakan L ya, dengan pixel 6000 kali 4000 pixel ya. Karena apa? Karena kalau menggunakan RAW itu harus banyak memori yang digunakan. Ya, seperti yang ada di layar kalian itu, semakin rendah high size quality-nya, maka semakin banyak foto yang dihasilkan, tapi semakin rendah kualitinya. Nah, white balance-nya saya menggunakan white balance daylight ya. Picture style-nya kita menggunakan landscape. Untuk lighting yang kita menggunakan standar. Creative filter-nya kita tidak digunakan, off ya, kita off-kan. Oke, kita langsung saja melihat gambar yang dihasilkan oleh settingan kamera 200D Canon ini. Oke, kita lihat langsung gambar yang dihasilkan. Cara seperti ini hasil gambar yang menggunakan kamera Canon 200D dengan lensa kit ya, lensa bawaan dari kamera tersebut. Oke, kita perlihatkan hasil yang jelasnya. Oke, ini hasil yang jelasnya. Oke, itu tadi tips bagaimana cara memoto menggunakan lensa kit atau lensa bawaan yang ada di kamera Canonnya. Jadi kalian yang ingin membuka usaha wedding fotografi jangan khawatir, kita bisa menggunakan lensa bawaan yang ada di kamera dengan settingan yang juga standar untuk wedding fotografi. Jadi kalian yang ingin membuka usaha wedding fotografi dengan alat seadanya atau menggunakan lensa kit, bukan lensa mahal, jangan khawatir dan jangan berkecil hati, karena lensa kit pun bisa menghasilkan gambar sebagus dan setajam ini. Jadi hanya perlu niat dan berusaha dan berdoa. Oke, itu saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa share dan subscribe untuk video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.